Timur inilah, itu saya. Orang Esa pertama. Oke, jadi ceritanya perkembangan SH di NTT ini, waktu itu Pak Eko Nasikun, seorang diri. Dia sebagai pekerja di Pak Rudi Toha untuk bagian pengawas lah begitu. Nah, waktu itu dia melatihannya, dia punya bos. Rudi Toha punya anak laki-laki satu, dengan saya punya paman punya anak laki-laki satu. Jadi dua orang itu yang latihan pertama di tahun 76. 76 itu. Nah, saya ini waktu itu hanya lihat dong tiap hari Minggu kok masuk dalam rumah dan rumahnya tuh dikunci. Nah, dikunci. Nah, saya ini kan tidak berpikir bahwa itu adalah latihan itu. Satu saat saya waktu itu tertarik. Saya mulai dari lubang kunci. Saya lihat, wih, dong ada lagi latihan dua orang itu. Nah, akhirnya saya mulai terus dari gerakan-gerakan, tapi karena main gerakan kiri, gerakan kanan saya tidak terlalu itu. Tapi di senam 21 tuh kok indah sekali saya lihat. Itu yang saya tertarik. Akhirnya saya ambil keputusan bahwa saya juga mau ikut latihan. Tapi tidak waktu minggu pertama tidak dapat masuk. Bab tua begitu dua orang ini datang langsung kunci pintu. Nah, saya curi-curi waktu. Saya dekat dengan pintu memang. Begitu ini anak dua beta tanya saya paman ini bos latihan nanti jam berapa? Oh nanti sedikit ketemu. Saya pergi dekat di pintu. Begitu itu langsung saya masuk, ikut masuk juga. Ya bab tua panas ini tidak bisa ngomong, terus dia ini. Akhirnya sebelum mereka latihan, bab tua tanya saya, mau buat apa? Saya bilang tidak Pak, saya juga mau ikut latihan. Oh mau latihan. Untuk apa kamu latihan? Dia bilang. Untuk pukul orang? Saya bilang tidak, untuk jaga diri. Oh begitu, ya duduk. Nah, akhirnya saya hanya kasih duduk saja dan nonton. Selama ya hampir 1 bulan lebih atau 2 bulan lah. Setiap kali hari latihan saya dikasih sapu halaman. Supaya anak-anak ini latihan kaki yang kena apa? Ini batu-batu klikir yang orang masuk keluar dalam ini rumah nih. Nah, saya hanya lihat ya saya juga rasanya kecewa waktu itu. Saya tanya, Pak, kok saya tidak bisa ikut latihan? Sudah nanti kamu latihan, kamu lihat dulu. Mungkin di situ saya merasa bahwa beliau mencoba ketabahan saya mengkali. Kira-kira saya ini sadar, karena memang saya sudah paling terbesar waktu itu dari ini anak dua kan. Nah, jadi jangan sampai kan, ya bab tua juga
Pak Nas ini juga tahu bahwa saya ini ya istilah paling nakal sudah di tempat ini. Suka ribut-ribut dengan orang-orang berkelahi-berkelahi di terminal situ. Jadi dia pikir ini nanti tambah latihan lain tambah ini. Jadi dia coba mendidik saya dengan ketabahan saya. Jadi saya duduk selama itu saya sapu-sapu, tapi saya menurut ikuti saja. Akhirnya saya dikasih kelonggaran ikut latihan. Nah, di ikut latihan itu ya dari senam 1 sampai seterusnya itu. Dalam jalan berlatihan itu saya mulai obrak-abrik teman-teman apa semua. Akhir kita tuh sekitar hampir 100 orang lah latihan. Itu tuh, saya sudah ikut latihan, jadi tempat latihan pertama tuh di Tugu. Di rumah Tugu situ. Habis itu latihan-latihan itu datanglah orang sudah tinggal, kita datang latihan keduanya di rumah Gerasi Pertamina, tempat latihannya itu. Karena itu anak Pertamina itu ada 2 orang juga ikut latihan, anak Kalimantan, kepala Pertamina punya rumah. Sesudah itu mereka sudah pindah, akhirnya naiklah di sini di rumah saya sendiri. Nah, naik di rumah saya sendiri itu bahwa saya sudah jadi warga ini baru di Pertamina itu berhenti, akhirnya saya buka latihan lah di rumah saya, maka itu datanglah ke ESI dengan adik-adik yang lain-lain semua itu, gitu. Gitu. Jadi tempat latihan pertama itulah di Tugu itu, tahun 76 itu. Karena beliau ini seorang pekerja bangunan di perusahaan yang paling terbesar waktu zaman itu ya Rudi Tohatu. Jadi ya keliling NTT ini kerja jembatan semua nih. Jadi akhirnya saya dikepercayaan juga sebagai yang tertua waktu itu, yang paling besar lah begitu. Dan saya istilah sudah mendului dapat jurus-jurus senam-senam dong toh. Akhirnya suruh saya yang mendidik. Nanti beliau mungkin 1-2 bulan, 3 bulan berangkat ke Ende, Alor, pokoknya Daratan Flores semua. Kerja jembatan itu. Nanti beliau pulang, baru beliau tambahkan lagi untuk keesahannya semua, gitu. Dalam berjalan itu, ya mungkin di esahan ini kan tidak tahu, belum dikenal orang lah ya. Begitu ada pertandingan, kita belum dibolehkan naik. Akhirnya supaya tahu bahwa ada esa di NTT, beliaulah yang naik. Hanya coba untuk tunjukkan saja. Akhirnya ikut bertanding. Begitu beliau naik bertanding, kok indahnya sekali. Orang salut. Dan memang karena zaman itu hanya baru ada untuk perguruan silat nasional itu mungkin PD juga sudah ada, tapi yang lain tuh hanya di daerah punya, gitu. Tahun 76 itu. Akhirnya Bob Tua main di gedung pemuda di Konino situ, tunjukkan saja. Bermain, Bob Tua main tuh ya begitu indah lah pasangan serangan-serangannya itu. Dan begitu beliau tendangan B, lawannya langsung jatuh, tumbang. Akhirnya dihitung. Begitu habis ronde kedua, Bob Tua minta izin stop. Dia tidak melanjutkan pertandingan itu. Cuma hanya ingin mengenalkan saja bahwa dari SHT, Persaudaraan Setia Titerate, adalah di Kupang begitu. Nah, itu kita sudah latihan. Itu saya sudah jambon. Gitu. Tahun berikutnya baru kita naik pertandingan. Jadi yang naik pertama pertandingan itu saya punya paman penyanyi yang murid pertama juga dari saya itu, si Ben. Sesudah itu ada teman saya namanya Suban. Nah, kita 3 orang saja yang main itu.
Nah, di situ akhirnya kita dapat juara. Nah, dapat juara. Nah, singkat ceritanya kita latihan terus. Latihan. Mulai berkembang. Di tahun sekitar tahun-tahun 80-an lah. Atau 80 lah. 80 atau 79. Datanglah isi. Saya sudah sebagai kita semua tuh hilang dari latihan itu. Kita begitu banyak, akhirnya sisa kita ada 8 orang saja kah mau disahkan. Tapi akhirnya latihan disahkan itu mungkin terlalu berat dan hanya harus punya uang toh di Madiun. Disitulah akhirnya semasakan tahun pertama di tahun 79 kita memang belum ada duit yang lain, semua tidak ada, akhirnya tidak jadi. Maka di 80 itu saya dibantu. Nah, itu sudah ada datanglah 3 pelatih lagi. Karena orang SH itu di mana-mana tetap dia akan mencari. Di mana ada SH, dia datang, dia akan cari. Jadi datanglah kita punya tingkat 2 pertama di NTT, Pak Suwarto. Dia cari bahwa memang karena sudah tahu bahwa SH ini ada. Karena kita sering ikut pertandingan dan selalu juara dong. Akhirnya beliau dong tuh masuk jadi wasit juri. Jadi Pak Warto, Panas. Datang lagi habis itu Pak Supari kerja di PLN dengan Pak Sutonso itu kerja di Auri, Letnan 1 atau Kapten dia, saya salah waktu itu. Nah, dengan dosen Pak Faik. Akhirnya mereka 5 itu duduklah membimbing juga saya. Karena waktu itu saya yang akan mau disahkan lah, tinggal saya seorang diri. Di tahun 79 itu. Nah, akhirnya tahun 80 saya disahkan oleh tahun 80 murid pertama lah saya di NTT itu. Nah, yang dibawa oleh Pak Nas sendiri yang antar saya ke Madiun. Saya disahkan di Madiun waktu itu. Akhirnya itu berjalanlah. Terus dengan sebagai pengurus dibukalah cabang Kupang itu dengan dinamakan 030 kita. Karena sudah ada SH yang di NTT ini, maka dibuka cabang itu oleh Pak Nas dengan Pak Warto itu sebagai ketua dewan. Jadi kita selama itu SH itu mulai berkembang. Di tahun 70-an itu datanglah ke ISI. Ya, saya yang latihan di rumah saya sini. Nah, itu saya latihan itu, ya ada beberapa juga. Mereka tuh sekitar belasan lah. Tapi akhirnya yang jadi, dia Esi, Mika, Martin, yang sama-sama latihan dengan saya. Bapak Pendeta Leo Subanobe, itu. Jadi mereka 4 orang itu yang bawalah, saya yang bawa mereka ke Madiun. Untuk disahkan murid-murid kedua dari NTT itu, orang SH. Itu. Jadi perkembangan SH itu mulai pesat. Di NTT itu akhirnya setiap tahun pengesahan itu, tapi bukan setiap tahun juga. Ada kali langgar 2-3 tahun baru pengesahan. Jadi pengesahan semua itu di Madiun. Jadi kalau setiap warga-warga yang mau berangkat pengesahan ke Madiun itu kita 55 termasuk
warga ini termasuk saya rame-rame antar ke pelabuhan, naik kapal hewan untuk antar mereka untuk ke Madiun untuk pengesahan. Dan itu berjalan sampai tahun 96. Baru mulai 98 itu kita berhenti Kupang pengesahan sendirilah gitu. Sekitar 98 atau 97 lah baru Kupang pengesahan sendiri sampai sekarang ini gitu. Tapi mulai tahun 80 itu saya pertama pembukaan pengesahan pertama sebagai murid pertama di NTT ini. Seluruh daerah timur inilah itu saya orang esa pertama gitu. Kecuali yang tua-tua ya gitu macam Pak Faik itu kan itu mereka kuliah di sana, akhirnya disahkannya di Jawa gitu. Nah mulai itu akhirnya Timur juga buka tahun 85 itu baru disahkan juga. Timur itu 5 orang sama seperti kita dari NTT 4 orang. Penambahan dari saya. Itu yang saya yang ngantar sendiri ke Madiun. Karena guru-guru saya dan mereka itu kan sibuk dengan pekerjaan juga ya sudah. Pilih kamu saya yang membawa kamu punya murid-murid ini pengesahan di Madiun. Karena dulu kamu Panas yang melatih, Panas yang bawa kau ke Madiun. Nah sekarang kau yang bawa. Karena kau sudah tahu orang Madiun jadi ya, sudah tahu dengan ketua pusat Pak Iman Kuswoyo itu, maka itu kau yang ke sana saja. Akhirnya saya yang bawa. Maka itu mereka 4 orang juga saya kasih ketemu dengan Pak Imam. Dan memang itu boleh tanya saya punya adik isi yang masih ada sekarang di sini. Orang Madiun sendiri bilang mau ketemu Pak Imam itu susah. Tapi kamu dari NTT kok ketemunya gampang. Gitu. Itu kita dengar cerita sendiri. Bukan saya, itu adik isi juga dengar sendiri yang orang-orang Madiun juga ngomong. Gitu. Jadi pelatih itu yang pertama itu ya Panas Ikun, datanglah Pak Soeharto, habis menyusullah datang Pak Sutoso, Auri itu muncullah Pak Faik dosen di Undana, yang kelima datanglah Pak Supari. Akhirnya jadi kuatlah SA di NTT ini. Ya memang berdiri itu hanya di kota Kupang ini. Akhirnya mulai itu anak-anak kuliah dong. Yang datang dari NTT misalnya dari SOE, dari Keva. Ya semua daerah lah. Mereka akhirnya ikut latihan-latihan. Maka itulah berkembang pertama juga itu S1 di Keva. Itu. Dipimpin oleh Pak Pak Teo. Dia namanya kita hanya panggil Pak Teo saja. Beta tidak terlalu tahu dia pun nama yang lengkap tuh apa. Terima kasih panggil Teo. Jadi kalau beliau tuh hanya datang ke sini hanya panggil saya tua. Sindol tua kok bawa kita duduk bawa dulu. Nah, bagaimana? Oh ya itu. Akhirnya dia berkembang juga di Keva tuh sangat pesat. Esa. Saling itu berjalan dari ini 5 pelatih yang ada ini. Perkembangan mulai bagus-bagus. Kita naik bertanding. Setiap tahun kita bertanding dalam anak Esa naik 4, tetap 4 orang itu dapat juara. Selain saya, Isi dan yang lain-lain. Mika, sama juga ini Suban, yang naik dengan saya pertama itu. Mulai itu Oni Sartian. Tetap kita harus dapat juara. Naik 5 orang, kita tetap 5 orang juara 1. Selagi itu memang, jadi piala itu cukup banyak waktu itu di Panas punya rumah. Dari tahun 70-an sampai 80-an tuh S1 tuh. Akhirnya kita mulai berhenti dari pertandingan itu karena ya dengan adanya wasit juri yang sudah tidak benar. Kan kita orang S1 ini
main kalah menang ya biasa. Itu semua karena kekuasaan Tuhan yang mau diberikan kemenangan ya menang. Tidak pernah mau ribut-ribut lah begitu. Karena kita diajarkan demikian. Hidup berbudi luhur, tahu benar dengan salah. Jadi tidak mau ribut, tidak mau itu. Akhirnya kita sendiri tarik diri dari ikut pertandingan itu. Tapi akhirnya kita juga tidak itu. Saya punya adik isi mulai, kita sudah buka aja latihan kembali di Fontaine itu. Datanglah main. Didik-didiklah adik-adik itu. Salah satu di Fontaine mulai berdiri. Dan itu juga naik tetap juara. Salah satunya kita punya adik satu. Adik Rihu Jami ini. Itulah salah satu yang dianggap sampai PON juga juara itu. Kalau saya hanya juara nasional saja, juara Esa Cup saja. Tapi ke PON saya tidak itu, karena saya disuruh hentikan oleh Pak pelatih saya, Pak Nas dengan Pak Warto bilang sudah kamu kamu tidak usah itu lagi, sudah umur sudah itu biar saja adik-adik yang lain aja ikut naik pertandingan. Kamu sudah jadi pelatih saja. Dan memang saya rasa kecewa. Tapi saya tidak mau buat apa-apa karena saya sudah diperintahkan oleh guru saya, ya saya tetap ikut. Maka saya tidak ikut latihan lagi. Maka cita-cita saya untuk sampai PON itu henti di situ. Tapi saya tetap membangkitlah Esa terus sampai sekarang ini. Ya, itu sampai ya akhirnya saya dipaksa juga naik tingkat 2. Saya dengan guru saya paksa suruh saya untuk masuk ke tingkat 2, terus saya tolak. Isi punya begitu. Karena mungkin saya dipikir bahwa kok dia murid pertama Sasani mau, buat temannya ini mau ikut bagaimana gitu. Tapi ya akhirnya kita dikasih kebebasan, kira-kira yang harus ada orang NTT yang harus jadi tingkat 2. Akhirnya pilihlah si Pak Rianus Aloman itu sama Theo yang dari Keva itu. Mereka dua ya jadi tingkat 2 di tahun sekitar 94 ya begitu. Tapi mereka itu saya dengan isi yang mendidik mereka juga gitu.